Semangat pagi kawan-kawan pecinta kura-kura. Video kali ini kami ingin berbagi pengetahuan ya, atau pengalaman kami bagaimana kita membuat kolam kura-kura yang minimalis, baik minimalis bentuknya, minimalis bahannya, maupun minimalis biayanya, tetapi menghasilkan kolam kura-kura yang cukup bagus, rapih begitu ya, dan bisa membuat nyaman bagi kehidupan kura-kura tersebut. Nah, ini yang kami buat, bahannya adalah dari styrofoam bekas kawan-kawan. Jadi kebetulan kami dulu sempat pelihara ikan gupi, dimana styrofoamnya banyak yang nganggur begitu. Daripada nganggur, kemudian kita coba kita renovasi gitu ya, kita ubah styrofoam tersebut menjadi kolam kura-kura, dimana kebetulan kami mendapat 2 kura-kura baru tangkapan dari alam, dari kawan-kawan kami yang kebetulan juga tertarik kepada kura-kura itu. Kebetulan diamanatkan kepada kami untuk dirawat gitu. Untuk itu mari kita saksikan bersama bagaimana kita membuat kolam kura-kura ini sebagai berikut. Nah, bagaimana cara membuatnya? Mari kita ikutan liputannya. Pertama adalah materialnya berupa styrofoam bekas kawan-kawan. Kemudian yang kedua lakban coklat dan kuning, atau yang dan bening yang tipis itu kawan-kawan. Terus yang ketiga adalah plastik bening tebal ya, yang biasanya dipakai untuk pelapis meja makan ya, biasanya kadang-kadang begitu ya plastiknya itu. Dan alatnya hanya 2, yaitu cutter dan penggaris. Jadi semuanya serba minimalis ini kawan-kawan. Nah, tetapi masih bisa menghasilkan produk yang baik dan bermanfaat. Nah, tahapannya adalah kotak styrofoam ini kita belah kawan-kawan. Jadi kita belah diagonal ya, diambil 2 sisinya, itu kita potong, baik sisi yang panjang maupun yang sisi yang pendek. Kebetulan karena ini bekas kolam gupi, jadi ada plastik bagian dalamnya. Nah, itu kami pertahankan kawan-kawan. Plastiknya ini kami pertahankan agar nanti bisa menjadi plastik pondasi bagi kolam kura-kura nanti. Nah, ini kemudian kita bongkar styrofoam yang kedua, juga sama ya, kita bongkar 2 sisi, sisi pendek dan sisi yang panjang. Itu kita bongkar gitu ya, dindingnya. Kemudian jangan lupa bahwa plastiknya tetap kita pertahankan kawan-kawan gitu ya. Jadi ini kita bongkar dengan cutter ya. Jadi kalau dengan cutter itu mudah memotong styrofoam itu. Nah, ini kemudian plastiknya kita luruskan gitu ya, pengikat-pengikatnya. Nah, itu kawan-kawan. Nah, kemudian kita coba rangkai ya, styrofoam yang pertama dan styrofoam yang kedua kita rangkai. Nah, kira-kira gitu kawan-kawan bentuknya. Jadi kita rangkai, kemudian kita bikin yang ketiga. Yang ketiga juga sama, kita potong diagonal ya, 2 sisi, sisi panjang dan sisi pendek gitu ya. Nah, sama ya dengan tahap yang pertama dan kedua tadi, itu juga begitu. Plastiknya kita pertahankan, tidak perlu dibuang ya, karena untuk sebagai plastik pondasinya nanti. Dan itu dirangkai dengan styrofoam sebelumnya. Nah, ini yang keempat kawan-kawan. Yang keempat juga begitu, kita potong lagi ya, sisi panjang sisi pendeknya secara diagonal ya, sehingga kita pertahankan tinggal 2 sisi aja. Nah, begitu selesai, kemudian ini kita rakit ya, keempat-empatnya gitu. Nah, ini kemudian
kita ikat ya, kita ikatnya pakai lakban kuning kawan-kawan. Nah itu kita ikat pakai lakban kuning aja ya, sisi atasnya dulu. Kalau saya sih 2 kali ya, 2 kali putaran begitu supaya cukup kuat. Nah kemudian yang sisi bawah juga begitu, itu kita lakban juga ya, keliling gitu ya, untuk mengikat keempat kotak styrofoam ini gitu ya, secara 2 kali ya kalau kami ya. Kalau kawan monggo, mau sekali silakan, mau 3 kali juga silakan. Kemudian sambungan-sambungan sisi-sisinya juga begitu kita lakban ya, itu sambungan-sambungan antar styrofoam, kotak styrofoamnya itu kita lakban semuaan gitu, sehingga betul-betul tidak ada pergerakan ya. Insya Allah lakban kuning ini cukup kuat kawan-kawan. Selama dia waktu pemasangan itu kering, itu sangat lekat dia. Jadi meskipun nanti sudah kena air pun dia nggak akan lepas itu. Tetapi kalau waktu pemasangannya itu basah, memang dia nggak lengket sih, lengketnya menjadi berkurang gitu ya. Tapi kalau pas kering insya Allah tuh cukup kuat gitu ya. Nah ini kawan-kawan, kemudian yang sisi dalam itu kalau plastik-plastiknya juga kita rapikan ya, agar betul-betul terjadi kerapihan ya, kemerataan ya, merata begitu plastik-plastiknya itu, sehingga nanti bisa menjadi pondasi dari plastik yang sesungguhnya, plastik bening tebal yang sesungguhnya nanti, yang sebagai wadah dari airnya gitu ya, penahan airnya. Nah ini kawan-kawan, jadi sekelilingnya juga gitu dilakbani semua, dan alhamdulillah kawan-kawan, konstruksi dasar kolam yang nanti untuk air itu sudah selesai. Nah ini kawan-kawan ya, jadi meskipun sederhana tapi cukup rapi gitu. Nah itu plastiknya juga gitu, plastik bekasnya masih kita perhatikan, dan kita saling silangkan ya, saling silangkan, ditumpangkan, saling silang begitu, sehingga saling menguatkan kawan-kawan. Terus kemudian dilakban. Ini adalah konstruksi dasar ya, jadi nanti air bukan dengan ini tidak berhubungan dengan air ini nanti. Yang berhubungan air nanti dengan plastik tebalnya. Ini hanya pondasinya aja gitu kawan-kawan. Nah selanjutnya kita bikin yang satu lagi, kotak yang satu lagi. Kalau yang besar ini adalah kotak nanti untuk kolam airnya. Nah ini kawan-kawan ya, kotak besar ini untuk kolam airnya. Kemudian selanjutnya kotak kecil ini untuk pasirnya kawan-kawan, untuk tempat pasirnya. Jadi kadang-kadang kura-kura ini suka di daratan, dan daratannya berupa pasir gitu kawan-kawan. Nah ini jadi kita bikin hal yang sama seperti kotak yang besar tadi, teman, ini lebih kecil ya, hanya 2 styrofoam aja kalau kita. Nah selanjutnya kita rapikan ya plastik-plastiknya bekas yang sudah ada dulu, kita rapikan, kita sambungkan kawan-kawan. Jadi kotak besar sama kotak kecil kita sambungkan plastiknya supaya menjadi satu kesatuan gitu ya. Nah itu kira-kira tingginya itu sekitar 15-20 cm lah kira-kira. Itu kita ini ya, dari dasar ya, dari dasar styrofoamnya gitu ya. Terus kemudian kita ikat dengan lakban ya kawan-kawan ya. Jadi semua materialnya nggak ada pakai lem, tidak ada lem apapun. Material pengikatnya hanya lakban aja kawan-kawan. Gitu kan konsepnya tadi, minimalis gitu ya. Jadi hanya menggunakan lakban aja gitu. Nah ini jadi semua sisi kita lagi sambungan-sambungan itu dilakban juga gitu ya. Untuk yang sisi luar menggunakan lakban kuning, tapi kalau sisi dalam menggunakan lakban bening supaya rapih gitu aja kawan-kawan. Nah ini, nah itu semua ya, semua sisi-sisinya jangan lupa dilakban yang sisi sambung-sambungannya, sehingga betul-betul meskipun ini berupa styrofoam bekas begitu, tetapi karena pengikatan lakbannya cukup rapi, insya Allah cukup kokoh kawan-kawan, konstruksinya cukup kokoh, jadi tidak mudah lepas, tidak mudah koyak gitu, kira-kira begitu kawan-kawan. Nah ini kemudian dilanjutkan di sisi dinding atasnya bagian belakang ya, karena bagian belakang itu adalah kolam pasir,
otomatis nanti permukaannya menjadi lebih tinggi daripada air. Nah, otomatis kalau dindingnya itu tidak kita tinggikan, kura-kuranya akan kabur, kawan-kawan. Nah, untuk itulah dindingnya perlu ditinggikan. Dindingnya perlu ditinggikan dengan apa? Dengan bahannya dari mana? Bahan potongan-potongan tadi. Jadi potongan-potongan styrofoam yang kita potong tadi, yang kita buang tadi, itu kita manfaatkan lagi gitu ya, untuk peninggian dindingnya gitu, kawan-kawan. Jadi ini murni hanya menggunakan 6 styrofoam bekas itu tadi, dengan seluruh materialnya kita coba manfaatkan. Nah, ini juga kita bentuk ya, kita bagi dua, kemudian tingginya styrofoam itu, terus kemudian kita bentuk sebagai dindingnya gitu. Nah, sisa-sisanya ya kita pakai untuk dindingnya. Jadi ada dinding belakang, ada dinding tengah ya. Nah, itu kita buatlah, ini selera ya kawan-kawan ya. Kawan-kawan juga monggo silakan mau berbentuknya seperti apa juga silakan. Cuman kalau kami bentuknya adalah seperti yang ada di gambar ini gitu ya. Dan itu pengikatnya sekali lagi tidak ada paku, tidak ada lem, tidak ada material-material pekat lain kecuali lakban aja. Jadi semua hanya mengandalkan lakban, kawan-kawan. Ya memang mohon maaf ya, memang agak boros ya lakbannya, karena memang satu-satunya alat perekatnya hanya itu gitu. Jadi memang agak banyak ya. Kira-kira nanti akan habis sekitar 2 atau 3 lakban gitu, 3 roll lakban itu habisnya untuk styrofoam ini gitu ya. Nah, itu kawan-kawan, jadi semua kita lakbanin betul-betul supaya menjadi satu kesatuan gitu ya. Jadi kita lakbanin semua, baik sisi luar maupun sisi dalam gitu ya. Karena kura-kura ini juga powernya kuat ya, tenaganya kuat gitu ya. Jadi kita harus juga membuat konstruksi styrofoam ini juga sekuat mungkin gitu, kawan-kawan, meskipun sangat-sangat minimalis begitu ya, yaitu dengan agak sedikit boros menggunakan lakbannya tadi. Nah, itu kawan-kawan, jadi kira-kira bentuknya seperti itu, dan sebentar lagi insya Allah sudah selesai ini. Nah, oke kawan-kawan, selesai lah. Jadi konstruksi dasar dari seluruh kolam kura-kura ini selesai. Jadi bentuknya kurang lebih seperti ini, kawan-kawan. Kalau menurut kami ya cukup menarik sih, cukup rapih ya. Nah, bentuknya seperti itu. Nah, sambungnya juga begitu. Penambahan dindingnya juga seperti itu. Cukup tinggi ya. Jadi hampir 1,5 ya, 1,5 daripada tinggi styrofoam awalnya gitu ya. Kemudian yang sisi tengah itu hanya pemanis saja gitu, supaya tampak lebih baik lah, kira-kira begitu, karena masih ada sisa-sisa material yang nganggur gitu ya. Udahlah, kita coba manfaatin aja sebagai dindingnya gitu. Nah, ini kawan-kawan. Nah, ini tampaknya dari samping ya, dari sisi belakangnya tampak dari samping itu adalah seperti ini, kawan-kawan. Nah, gitu. Nah, ini sebetulnya kalau kawan-kawan mau ngeluar biaya lagi ya bisa. Dinding-dinding luarnya ini dilapisi lagi dengan campuran semen sama lem fox gitu, juga akan lebih bagus ya. Jadi seolah-olah berupa bangunan tembok gitu ya. Tetapi karena kami menggunakan konsepnya adalah konsep minimalis biaya, ya kami anggap gini aja sudah nggak apa-apa gitu. Jadi supaya biaya nggak keluar banyak gitu ya. Jadi kalau ini terus terang kami hanya mengeluarkan biaya untuk membeli lakbannya aja gitu. Sedangkan yang lakban sama plastik bening ya gitu. Nah, ini kawan-kawan. Nah, selanjutnya kita masang plastik beningnya ini. Nah, ini tahapan terakhir, kawan-kawan. Jadi plastik bening kita pasang ya, serapi mungkin ya, betul-betul bisa selengket mungkin dengan dindingnya. Jadi dirapikan dari satu sisi dulu. Jadi pelapisan plastik tebal ini kayak kita bikin bungkus kado itu, kawan-kawan. Tapi yang kebalik ya. Kalau bungkus kado itu dari sisi luar, ini dari sisi dalam begitu. Jadi pelapisannya juga dibalik gitu. Tapi konsepnya sama dengan kita bungkus kado itu.
Jadi seperti itu kawan-kawan. Nah ini seperti itu ya, jadi diambil titik tengahnya dulu, kemudian titik tengahnya udah sejajar, baru ditarik ke sisi samping-samping begitu. Terus pelan-pelan bergeser begitu sampai ke sisi paling ujungnya gitu, jadi ujung paling akhirnya. Jadi kira-kira gitu kawan-kawan. Nah ini kaki saya itu posisinya nahan itu kawan-kawan. Jadi nahan sisi kiri sisi kanannya agar tidak ada ruang ya udara nanti di sisi dasarnya, karena ketarik ke sisi samping atau sisi kanan gitu kawan-kawan dari sisi plastik itu. Nah itu kawan-kawan, jadi alhamdulillah ya, jadi pemasangan plastik tebaknya yang terakhir itu sudah kita tunaikan ya. Terus juga sisi pinggir-pinggirnya dikunci dengan lakban ya. Nah supaya bagus ya menggunakan lakban bening untuk sisi dalamnya ya, supaya tampak rapi begitu. Nah terakhirnya sekarang sisi luarnya. Nah, karena sisi luarnya itu sudah terlanjur mayoritas menggunakan lakban kuning ya, akhirnya kita teruskan aja gitu. Jadi ini perapian ini kawan-kawan. Ini sekarang tahapan perapian untuk sisi luarnya, sekaligus sebagai penguatan terakhir ya, penguatan terakhir dan perapian agar tampak estetikanya menjadi lebih baik lah, kira-kira begitu. Nah ini jadi semua lipatan-lipatan dari plastik bening yang tebal paling pinggirnya itu ditutup sama lakban ini, diikat gitu ya, agar menjadi menyatu ya. Nah itu semua ya kawan-kawan ya, semua keliling ya, sekeliling kolam ini, kolam kura-kura ini, itu kita lakbanin semua ya, kita kelilingin rapi supaya tampak rapi lah, kira-kira begitu kawan-kawan. Nah itu ya, semua dilakbanin. Dan insya Allah alhamdulillah akhirnya selesai kawan-kawan. Jadi pembuatan kolam kura-kura seluruhnya selesai. Nah tampaknya seperti ini kawan-kawan ya, cukup menarik ya, cukup rapi ya, cukup rapi dan menarik ya. Nah, sisi luarnya memang ya bentuknya begitulah, karena barangnya barang bekas ya, tampaknya juga seperti itu, belang-belang begitu ya. Tapi ya gimana lagi lah, namanya juga barang bekas gitu ya. Tapi sekali lagi ya, kalau pengen rapi sisi luarnya tadi kawan-kawan, silahkan dilapisi dengan adukan semen dengan lem foam dan air gitu ya, supaya kesannya seolah-olah kayak tembok begitu ya, seolah-olah ya gitu. Kalau kami ya enggak, biar aja seperti ini. Nah itu kawan-kawan, jadi insya Allah ya cukup menarik ya. Jadi biayanya hanya kita beli plastik itu aja sama lakban. Nah udah itu aja biaya yang keluar, selebihnya nggak ada biaya. Oke ya kawan-kawan, seperti itu. Nah selanjutnya karena udah selesai, kita pasang ya, kita isi airnya kawan-kawan. Jadi kita isi air sama pasir nih. Nah ini kawan-kawan, jadi yang kolam besar kita isi air, kemudian yang sisi yang dinding yang kolam kecil itu kita isi pasir gitu ya. Nah itu kita isi kolam itu. Jadi pasirnya nanti untuk dia bersembunyi atau juga untuk bertelur begitu ya. Kemudian untuk yang kolam airnya itu untuk dia berenang dan dia untuk makan ya. Karena ini kura-kura air kawan-kawan, yang kami pelihara ini adalah kura-kura air, bukan kura-kura darat ya, dari kura-kura air. Jadi dia makan di daratnya nggak bisa, dia makannya harus di dalam air karena nggak punya air liur ya. Mulutnya itu nggak ada air liurnya gitu, sehingga untuk menelan makanannya itu perlu media air gitu, sehingga ya harus disediakan kolam air gitu kawan-kawan. Nah ini kawan-kawan, setelah dikasih air cukup menarik ya, rapi ya. Ini insya Allah kawan-kawan, dari pengalaman kami di kolam kura-kura styrofoam yang sebelumnya, ini umurnya udah 1 tahun, alhamdulillah kawan-kawan, tidak bocor sama sekali, tidak ada kebocoran apa-apa di sana ya, yang di sebelahnya itu gitu. Nah ini insya Allah juga harapan kami
kolam styrofoam kami yang baru ini juga akan tahan ya. Nah itu kawan-kawan, ini yang kura-kura piput kami nih, kolam styrofoam piput kami itu umurnya sudah 1 tahun, itu dari kebocoran gitu. Nah ini kawan-kawan, ini apabila styrofoamnya dilapisi dengan semen ya, adukan semen sama lem foam tuh, jadi bentuknya kayak begitu tuh, jadi seolah-olah kayak tembok ya gitu. Nah ini tempat kura-kura kami yang baru tadi ya. Kura-kura kami ada 2. Yang pertama ini adalah kura-kura daun kawan-kawan gitu, Asian leaf turtle gitu ya. Ini bersama kami kurang lebih sudah setengah tahunan dia. Kemarin tuh kita gabung dengan kura-kura piput dia gitu. Nah berhubung kami mendapat amanat baru lagi dari kawan-kawan, ada kura-kura ceper gitu, akhirnya kita coba pisahkan dari kura-kura piput. Nah dengan kita buatkan kolam styrofoam yang baru untuk mereka gitu. Nah ini kura-kura daunnya masih adaptasi ya, karena airnya baru, kolamnya juga baru, dia masih adaptasi sampai melihat gitu ya. Jadi pergerakannya pun juga masih pelan-pelan begitu ya, karena dia masih perlu adaptasi gitu. Tapi alhamdulillah sudah mau bergerak dia, tidak sembunyi aja gitu ya. Biasanya kalau kura-kura itu stres, dia tidak keluar tuh kepalanya sama kaki-kakinya itu, dia cenderung diam aja, kepalanya ditarik di dalam tempurungnya itu gitu, di dalam karapasnya itu gitu. Nah ini dia enggak, dia mau dia. Alhamdulillah ya. Nah ini yang kedua ini kawan-kawan, ini kura-kura ceper nih. Jadi karapasnya itu datar kawan-kawan. Jadi setelah naik kemudian tidak cembung tapi terus datar gitu. Nah ini kawan-kawan, jadi ini ada dua kura-kura ya. Yang pertama kura daun atau Asian leaf turtle, yang kedua kura-kura ceper atau Notocelis platinota gitu ya. Itu kura-kura baru kami ya. Dan ini kita buatkan rumahnya yang baru ya gitu. Nah itu kira-kira, kemudian supaya tidak hujan tampias, itu bagian pasirnya kami tambahi penutup kawan-kawan dari sisa styrofoam yang ada gitu ya. Nah ini alhamdulillah kura-kuranya di hari kedua itu sudah mulai gerak kawan-kawan, dua-duanya udah bergerak tuh gitu. Dan sudah juga mau makan gitu, alhamdulillah ya. Jadi menurut pemahaman kami, kalau kita pelihara binatang itu apabila binatang itu sudah mau makan, artinya dia sudah merasa nyaman itu gitu, hidup di situ itu gitu. Tetapi kalau belum mau makan, nah itu ada kemungkinan masih stres itu kawan-kawan. Nah itu, ini kita lihat ya kan, kita lihat ya, dia udah makan ya. Yang baru nih, kura-kura kami yang baru ini udah makan dia, udah mulai makan pelet dia gitu. Nah, ini alhamdulillah ini artinya dia sudah nyaman hidup di kolam yang baru kita buat ini. Dia bisa menerima lah ya, itu dia. Oke ya, menarik ya kawan-kawan ya. Jadi cukup minimalis semuanya, tetapi menghasilkan yang bermanfaat bagi kura-kura kita. Demikian kawan-kawan, berbagi pengalaman dan pengetahuan kita dari Salami Channel, indahnya berbagi. Dan terima kasih.